Tugas rangkuman video spiritualitas 1 tentang visi dan panggilan pelayanan. Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fredianus. Saya mahasiswa dari kampus STT Rumah Murid Kristus. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan memberikan tugas rangkuman mata kuliah Spiritualitas 1 tentang visi dan panggilan pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan panggilan pelayanan. Apa itu visi? Visi merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan inspiratif tentang masa depan yang ingin dicapai suatu individu maupun organisasi. Apa itu visi? Visi yang memberikan arah atau tujuan, motivasi itu adalah visi dalam panggilan yang artinya yang sederhana. Orang yang dipanggil untuk bekerja, ajakan dalam undangan. Jika digabungkan, sebenarnya visi dan panggilan merupakan konsep yang berbeda, namun keduanya seringkali berhubungan. Panggilan seorang dapat mempengaruhi visinya karena tujuan dan suatu minat. Pribadinya dapat membentuk masa depan yang ia impikan dan perjuangkan. Singkatnya, visi mengacu pada keadaan masa depan yang diinginkan, yang memadu dalam pengambilan keputusan, sementara penggalian mengacu pada tujuan dan semangat yang mendalam yang mendorong individu untuk menempuh jalan tertentu yang harus dipilihnya. Bersama-sama mereka dapat memberikan arahan dan motivasi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi visi dan panggilan ini sebenarnya konsep yang berbeda, namun keduanya ini saling berhubungan. Mengapa kita harus menemukan visi dan panggilan kita? Yang pertama, yaitu menemukan panggilan yang menolong kita menjadi orang yang sangat berguna. Mari kita sama-sama membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18. Di sana berbunyi, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak masuk tubuh, jadi benarkah ia termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan anggota masing-masing secara khusus untuk tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dari ayat ini menjelaskan tentang kehidupan kita orang-orang yang percaya dalam visi dan misi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan dengan menemukan panggilannya? Caranya yaitu panggilan dapat menolong kita menjadi orang yang sangat berguna. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap orang itu dia mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Menemukan panggilan berarti seperti anggota tubuh tapi berbeda-beda, namun semuanya itu ada fungsinya. Demikian juga dengan panggilan kehidupan kita, mempunyai kelebihan masing-masing, dipanggil untuk melayani Tuhan di suatu tempat dalam melengkapi apa yang kurang tepat di sana. Jadi saling melengkapi, menjadi orang yang berguna karena saling melengkapi suatu dengan yang lain. Menemukan panggilan Tuhan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak dalam Alkitab yang terdapat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 19. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan
Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Imam Asy'ariyah mengikuti dari belakang bersama-sama dengan 25 Tuhan. Orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang harus dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Mereka engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluat terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Uzia ini adalah seorang raja, saudara. Namun dia mengambil alih yang menjadi tugas seorang imam. Sebenarnya tidak boleh tugas seorang hanya boleh dijelaskan oleh seorang imam. Tidak boleh raja ikut campur dengan, tidak boleh ambil alih. Tapi Uzia melanggar hanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak. Namun jika panggilan itu ada dalam kehidupan kita, panggilan adalah menjadi raja. Kalau dia menjadi raja dan melakukan apa yang menjadi tugasnya yang baik, dan dia akan raja, jadi dia tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh ia lakukan. Tugas seorang imam yaitu seperti tukal kita tadi tentang Uzia adalah seorang imam, maka dia melakukan panggilannya yaitu membakar ukupan menjadi penemu panggilan, menolong kita menjadi juga orang yang baik yang tidak merusak apa yang bukan bagian kita dan tidak ikut campur juga melainkan apa yang menjadi bagian kita, dan tidak turun tangan, tidak merusak semua bagian kehidupan kita masing-masing. Lalu yang ketiga, menemukan panggilan, yaitu caranya panggilan yang ketiga itu caranya membaca dan memuliakan Tuhan menurut rencana Tuhan dalam sebuah kitab yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandunganku ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kuperbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah penjelasan tugas rangkuman saya tentang visi dan panggilan. Sekian dan terima kasih.